Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Alaika Muhammad dalam program Bola Makan Bola. Masih bersama channel AMTV. Euro 2020 yang harus dicontoh. Meski digelar di tengah pandemi COVID-19, pesta sepak bola Eropa ini tetap bisa dinikmati. Bahkan dihadiri ribuan supporter ke stadion. Cara penanganan COVID-19 hingga menggelar sepak bola di Indonesia sudah banyak yang membahasnya. Sebab saat tahun ini kompetisi Liga 1 tidak bisa digelar. Namun dengan gelaran Euro 2020 ini setidaknya bisa menjadi contoh penerapan gelaran sepak bola di Indonesia. Saya di sini tidak sendirian, saya ditemani Ketua Seksi Wartawan Olahraga PWI Jawa Timur, yakni Bapak Muhammad Erwin. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, masih semangat ya? Semangat, kita semangat. Terakhir main bola kapan? Terakhir kita main bola bersama-sama teman Seksi Wartawan Olahraga minggu kemarin di lapangan Karah gitu. Jadi lawan berapa pemain-pemain ya All Star lah. Oke. All Star, pemain-pemain legenda sepak bola di Surabaya. Masih sehat berarti ya? Masih sehat. Kalau nanti ini main bola lagi semangat ya? Oh semangat, kita karena Siwo ini juga ada salah satu event tiap 2 tahunan yaitu Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Tentu wartawan juga diajak berkompetisi di situ sambil meningkatkan sportivitas dan fair play, menunjukkan bagaimana fair play ala wartawan. Gitu. Oke, bener-bener moto mensana in corpore sano itu dilakukan. Betul. Kalau tahu Pak Erwin, saya terakhir kapan main bola? Terakhir main bola saya itu ya minggu kemarin. Saya. Oh, nggak tahu. Saya nggak tahu. 6 bulan yang lalu. Ini Akhirnya begitu. Jangan terlalu banyak makan malam aja. Iya, makanya olahraganya sedikit, makan malamnya yang banyak. Ya, itu kata Sintayong pernah mengatakan bahwa sepak bola orang Indonesia itu beda. Kalau luar negeri itu kata Sintayong pelatih Korea Selatan itu orang-orang di Korea Selatan atau orang Jepang itu melarang pemainnya atau atletnya makan goreng-gorengan. Lebih banyak makan protein. Kita sebaliknya. Lebih banyak makan gorengan daripada protein. Ini yang bikin lemes kata Sintayong. Saya terakhir habis main bola futsal ya, tempatnya habis futsal, tahu campur. Akhirnya yang jadi itu. Ya itu yang bikin tambah gemuk itu. Iya, sehatnya di sini. Sehatnya di seluruh tubuh. Nggak di seluruh. Oke. Di tengah pandemi ini, Pak. Di tengah pandemi ini, mungkin menurut kacamata Pak Erwin sebagai ketua SIWO ya, sebagai wartawan olahraga, sebenarnya masalah apa sih yang menghambat gelaran sepak bola di Indonesia saat ini? Entah Liga 1 atau turnamen-turnamen yang diadakan oleh asosiasi yang lain. Iya, kalau kita berkaca pada liga-liga di Eropa, Serie A, Italia, Prancis maupun di Premier League itu, saya pikir kita terlambat ya. Kita terlambat. Liga kita tidak bisa berjalan, padahal mereka bisa berjalan. Akut atau bagaimana? Ya akut saya bilang. Mereka udah selesai, kita masih malah berhenti dan menyisakan banyak pertandingan yang tidak terselesaikan dan menggelar liga baru. Padahal Eropa sudah menjalankan protokol kesehatan dan dia mengosongkan stadion, tapi ini tidak bisa dijalankan di Indonesia karena kosong stadion, di luar stadion maka banyak. Motifnya apa? Motifnya memang mereka sangat fanatisme yang berlebihan di sepak bola, tapi ada satu hal yang memang kita masih kurang meningkatkan rasa respect. Respect itu dalam artian kita ini bermain bola, kita ini mendukung kemajuan sepak bola, tapi kita seperti halnya bola itu seperti isme, agama di kita itu. Jadi hal-hal semacam ini mestinya agak sedikit dikurangi. Betul, di luar negeri ada nama hooligans. Hooligan itu salah satu supporter yang sangat fanatik betul, supporter Eropa, tapi dia masih meningkatkan respect bahwa ini bukan waktunya untuk fanatisme. Bukan waktunya. Kapan kita harus meningkatkan fanatisme, kapan kita harus menghindari atau mengurangi fanatisme itu. Ini yang harus kita pelajaran-pelajaran dari Eropa ini yang harus kita betul-betul kita rasakan dan harus kita ikuti. Bagaimana saat pandemi mereka juga respect bahwa ini pandemi, ini bahaya.
Ini pandemi bahaya. Silakan sepak bola berjalan tanpa penonton. Tapi di sini tidak bisa. Saya pikir tidak bisa. Karena apa? Kita tidak mungkin menggelar pertandingan. Ya kita bisa saja menggelar pertandingan itu di dalam stadion itu tidak ada penonton. Tapi di luar stadion pasti banyak penonton. Karena fanatisme sepak bola kita masih cukup tinggi. Sebagaimana pertandingan pramusim yang kemarin Piala Presiden atau seperti apa itu? Meskipun tanpa penonton, apakah juga ada kerumunan juga? Nah, awalnya memang seperti itu. Pertandingan Piala Menpora itu test case. Piala Menpora itu test case bahwa bisa nggak kita menggelar tanpa penonton, di luar juga bisa diatur dengan tertib, tidak ada kerumunan, tidak ada satu kelompok yang tidak menjalankan prokes dan protokol kesehatan, bisa tidak. 1, 2 hingga semifinal bisa terlampaui. Ketika final apa yang terjadi? Pasca final yang juara akhirnya ada konvoy dan sebagainya. Hal itu mengkhawatirkan kita, tapi itu akhirnya bisa kita minimalisir. Kita berpikir positif, mungkin itu berlebihan dan mungkin mereka merendam rasa rindu untuk merayakan juara gitu loh. Iya. Mungkin bisa dikatakan ada kemerosotan respek ketika di final itu ya, pasca final itu. Pasca final ada kemerosotan respek. Awalnya sudah bagus, saya pikir Piala Menpora sudah bagus, ada respek dan itu menggugah para penyintas sepak bola ini akan digelar Liga Indonesia yang sudah rindu akan kompetisi. Dan bagi pemilik klub ini sebuah air minum yang di tengah-tengah dahaga, karena mereka mengelola klub ini tidak gampang, butuh operasional, butuh semacam pengeluaran yang cukup besar, butuh finansial yang cukup besar. Di satu sisi pemain sepak bola juga butuh pemasukan. Banyak teman-teman sepak bola atau pemain-pemain sepak bola, katakanlah mereka selama pandemi COVID ini banyak berjualan macam-macam. Dia banyak berjualan karena tidak ada masukan apa-apa. Dan ini sebagai solusi kebangkitan ekonomi yang harus kita dukung sepenuhnya. Sepak bola dan liga itu harus berjalan demi ekonomi para atlet, ekonomi para pemain bola yang saat ini masih compang-camping akibat pandemi COVID. Ya, padahal perjuangannya untuk menghibur supporter, menghibur masyarakat yang pecinta olahraga itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Kita harus belajar dari Liga Italia. Kita harus belajar dari liga-liga di Eropa, Serie A, Liga Italia, Prancis maupun Premier League. Mereka tetap di swab. Ketika bertanding. Mereka tetap dilakukan kontrol kesehatan tiap detik. Tidak terkecuali pemain-pemain top. Misalkan Zlatan Ibrahimovic kena COVID pada waktu, ya sudah tidak main 14 hari dia tidak main. Banyak main pelatih dan beberapa pemain-pemain Liga Serie A, Liga Italia pun banyak tidak main ketika dia sudah di swab dinyatakan COVID gitu. Nah, untuk hari ini, kondisi saat ini mungkin karena kedekatan Pak Erwin dengan para atlet sepak bola ya. Entah itu sepak bola legenda atau sepak bola atlet yang saat ini sedang mentereng gitu yang ada di Indonesia khususnya. Antusiasmenya para atlet saat ini seperti apa sih Pak? Cukup antusias. Klub-klub sekarang berani mengkontrak pemain asing. Berarti yang pemilik klub juga sangat antusias. Antusias. Meskipun ini kayaknya akan ditunda lagi gitu. Ya, saya melihat dari kacamata Liga 2 saja. Liga 2 banyak teman-teman dari YouTuber itu mengambil alih klub ya, artis-artis Raffi Ahmad, terus Atta Halilintar, terus Gading Martin sampai dengan anaknya presiden mengambil Persis Solo. Nah, ini yang menjadi sebelum liga dimulai, jadi euforia ini, antusiasme ini dibangun di media sebegitu rupa. Di samping Liga 1 banyak persiapan uji coba, Persib sudah sampai latihan pun dia live-kan di YouTube-nya. Sementara pemain-pemain lainnya atau tim-tim yang lainnya sudah beruji coba antar tim yang lain, antar klub ya, dia beruji coba. Ini semangat ini harus kita jaga. Semangat ini harus kita tumbuhkan, harus kita tingkatkan, dan saya pikir ini positif untuk menuju Liga 1. Jangan sampai Liga 1 tertunda lagi. Tapi kabar-kabarnya ada rumor mau ditunda lagi. Wah, janganlah. Iya. Ini akhirnya kasihan nanti. Kasihan. Bahkan ada inisiasi dari klub-klub yang barusan itu
bahkan yang digagas oleh artis atau bahkan itu kan membuka tiket online untuk streaming online betul. Itu sangat kasihan sekali. Betul. Saya kira kalau di atasnya ini berhenti, di bawahnya ini yang kasihan. Regenerasi sepak bola mereka yang anak-anak SSB, mungkin teman-teman yang pengelola SSB itu juga merasa kasihan pada anak-anak. Mereka menginginkan ada jalur ke atas itu lancar. Sementara di atasnya itu senior itu mandek gitu. Ngecembeng. Bahasanya ngecembeng. Oke, mungkin bisa ditahan dulu Erwin. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami. Kita rehat sejenak sampai pesan-pesan berikut ini. Ya, selamat malam pemirsa. Terima kasih masih setia bersama kami dalam program Bola Makan Bola. Masih bersama Pak Erwin. Siap. Semangat Pak Erwin ya. Semangat. Kok saya akhirnya nervous? Semangat. Baru kali ini nervous sama Pak Erwin. Iya. Kemarin sama apa? Halil nggak nervous ya? Oke. Ini masih tetap bagaimana sih tentang rasan-rasan sepak bola di masa pandemi ini ya. Sangat menarik Pak Erwin. Piala Eropa ini mungkin bisa jadi barometer lah ya. Barometer sepak bola di Indonesia hari ini. Atau bahkan sepak bola di Eropa. Sangat singkat sekali ketika setelah lockdown langsung mengadakan turnamen. Bahkan Piala Eropa ada penontonnya. Ada entah itu kapasitas 25%, 50%, bahkan di Hungaria 100%. Semuanya bisa nonton, bahkan padat. Nah, seperti apa sih bentuknya ketika nanti diadopsi ya, ATM lah, amati, tiru, modifikasi dikit lah di Indonesia? Saya, itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kok banyak penonton yang tidak pakai masker di beberapa negara yang menyaksikan Piala Eropa? Saya kemarin telepon teman saya di Saint Petersburg, namanya Yoka Valera. Dia teman kuliah saya, sekarang dia jadi dosen di Saint Petersburg. Itu sebetulnya bagaimana sih? Tidak semuanya negara melakukan seperti itu. Di Saint Petersburg sendiri itu tiap dia pertandingan di situ pertandingan ada Denmark ya kalau nggak salah. Itu penonton tuh betul-betul prokesnya cukup ketat sekali. Cukup ketat. Ada mereka sebagian besar memang di negara itu sebagian vaksinasi sudah selesai. Tapi meskipun demikian, tetap mereka pakai masker, tetap mereka pakai dibatasi masuk stadion. Tapi beberapa negara memang harus di lockdown, seperti di Moskow itu di tengah gelaran Piala Eropa itu di lockdown. Dan beberapa negara itu menghalalkan istilahnya mempersilahkan banyak penonton di stadionnya seperti Hungaria atau Perancis. Itu beberapa negara yang sudah selesai masa vaksinasi, tapi tetap menjalankan prokes. Terus di Saint Petersburg sendiri bagaimana? Ya tetap disiplin prokes itu tetap dijalankan. Bahkan bedanya mereka kesadaran disiplinnya cukup tinggi. Bahkan di mikrolet ya apapun ketika dia mau masuk stadion menuju stadion itu, ya mereka menjauh dari menjaga jarak. Itu seperti itu. Lah, saya bertanya, itu yang di live kan di televisi di Indonesia dilihat banyak jutaan orang Piala Eropa itu bisa jadi bumerang bagi masyarakat Indonesia. Loh, di Eropa bebas begitu. Berarti ini Covid ini mengada-ngada. Enggak, Covid tetap ada di sana. Dan itu memang kenyataan. Saya sempat berdiskusi, di sana itu seakan-akan orang sudah bergembira, sementara di sini masih bersedih. Bahkan sampai dengan saat ini Covid masih tinggi, begitu. Bahkan muncul zona hitam juga. Zona hitam, ternyata tidak. Mereka memang disiplinnya cukup tinggi. Mereka disiplinnya cukup tinggi. Dan ketika dia berdekatan antar temannya sini, itu memang saudaranya dekat sudah lama, dan dia sudah tahu bahwa itu sudah vaksinasi dan mereka sudah tahu kondisi ya, tetap prokes, dan dia tetap diukur segala kesehatannya ketika masuk stadion. Dan itu tetap dijalankan di Eropa. Nah, hal ini juga menjadi contoh, harusnya menjadi contoh untuk Liga Indonesia yang akan digelar nanti. Nah, ada hal banyak yang dicontoh di Piala Eropa. Satu, tentang disiplin protokol kesehatan.
tentu tidak serta-merta kita mengambil contoh, oh itu banyak penonton terus tidak ada prokes, ada. Oh itu ada sebagian, ya memang ada sebagian tidak pakai masker, tapi tetap ketika masuk stadion tetap dijaga betul, dijaga kesehatannya satu persatu. Apalagi stadion mereka itu stadion yang cukup lengkap urusan kesehatan. Benar. Salah satunya adalah kasus Eriksen kemarin ketika Denmark melawan Finlandia. Serangan jantung. Kalau itu terjadi di kita, mungkin kita panik. Kemungkinan juga bisa selesai. Tapi berhubung di sana itu betul-betul kesehatannya itu dijaga dan persiapan tim kesehatannya itu betul-betul disiapkan betul tiap pertandingan, bahwa pertandingan ini harus juga ada dokter yang spesialis macam-macam lah. Yang urusan ketika tiba-tiba ada pemain cedera atau tiba-tiba ada pemain yang kolaps, itu segera di atas seperti Eriksen bisa teratasi. Itu yang bisa kita contoh. Itu ya, ketika keluar stadion waktu digotong itu kayak berit. Inilah yang namanya respect, Mas. Ini yang namanya respect. Jadi pemain itu buat respect tersendiri dengan bikin pagar untuk agar ini bukan jadi tontonan. Di samping itu saya lihat komentator televisi pada waktu itu, itu tidak menjelaskan ini apa, tidak tahu, dia malah terdiam berapa saat pada waktu itu komentator. Saya dengan komentator yang Indonesia. Wah, jelas dia itu banyak sekali nanti asumsi macam-macam. Bahan riba itu menjadi macam-macam. Gitu ya? Itu kita bisa contoh bahwa jurnalistik itu tidak serta-merta apa yang dilihat itu bisa kita simpulkan asumsi macam-macam. Kita harus betul-betul ngecek bagaimana keadaan Eriksen pada waktu itu. Nah, yang ketiga adalah respect berapa tim terkait dengan peristiwa itu. Bagaimana tim-tim yang lain itu respect terhadap Eriksen. Romelu Lukaku langsung, karena dia satu tim di Inter Milan dengan Eriksen, dia ketika bikin gol dia respect sekali. Respect Eriksen. Tentu ini menjadi suatu persaudaraan yang kuat di Eropa. Kasus Eriksen menjadi persaudaraan yang kuat. Itu harus kita contoh. Jangan mungkin kita mengawali atau mencontoh hal itu untuk persaudaraan kita di klub-klub sesama Indonesia. Sudah tidak ada lagi namanya ada pendukung ini ke satu kota ini terus dibantai atau terus ada lagi katanya rival. Terus ada jangan lagi lah istilahnya lafaz la ilaha illallah itu dipakai untuk orang yang menggotong ketika mau keluar kan. Itu cukup aja dinahdiin aja, dibuat tahlil aja gitu. Iya. Saya sering dengar itu karena saya pecinta bola juga. Iya. Menarik juga kan itu? Iya. Andai kan itu terjadi antara tim yang ini dengan tim B, tim A yang sekarang lagi bermusuhan di Liga Indonesia, mungkin sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah. Iya. Mungkin Eriksen kalau jadi pemain Persebaya terus bermain di kandang lawan, itu mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mateo. Itu iya benar. Ini yang menarik terkait Federasi PSSI dan PT Liga Indonesia Baru. Mungkin ada potensi gagal lagi untuk melanjutkan kompetisi Liga 1 ini, untuk memulai lagi. Mana wacananya katanya Juli atau Agustus sih, Pak? Juli itu 10 Juli. Selain penyebab karena angka COVID-19 ini naik, atau ada motif lain itu? Saya juga mendengar kabar tersebut, tapi sejauh ini belum ada keputusan resmi dari PSSI apakah dilanjutkan atau tidak. Tapi saya berharap kompetisi tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Karena ini menyangkut ekonomi, menyangkut prestasi, menyangkut anak didik kita di sepak bola yang jutaan olahraga ini sudah menjadi darah daging, banyak keterkaitan. Jutaan orang sangat antusias terhadap satu cabang olahraga ini. Tentu bahkan Presiden sendiri membentuk tim khusus peningkatan persepak bolaan Indonesia. Bayangkan, itu tim khusus peningkatan persepak bolaan Indonesia. Ini tidak main-main, bahwa ini harus tetap berjalan dan janganlah ditunda kembali, karena apapun ini menyangkut kebangkitan ekonomi. Dan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan COVID, ayo kita jaga prokes secara ketat, tapi tetap berjalan. Sementara klub-klub dengan ada pertandingan sepak bola itu bisa meningkatkan ekonomi, tidak hanya dari sisi penonton,
tapi paling tidak dari sisi sponsor, jadi dari sisi yang lain, YouTube misalkan dan sebagainya, masyarakat, yang ada di stakeholder, sekitar stadion, betul, ya. itu bisa berjalan dengan lancar. Lantas ini Pak, mengenai apakah benar pandemi ini telah merubah peta kompetisi dan kepemilikan klub juga? Betul, pandemi ini mengubah peta kompetisi dan pemilikan klub. Banyak teman-teman dari misalkan kalangan artis kan mengubah sudah mengubah peta kepemilikan klub. Kolaps banyak sekali saya lihat, misalkan teman-teman yang dulunya klubnya itu tajir sekarang jadi tidak tajir gitu loh. Klubnya kebergantungan dan memang ada suatu daerah yang, kalau Surabaya sih saya pikir banyak stakeholder lah, banyak perusahaan-perusahaan yang bisa diajak bekerja sama untuk mendukung klub itu agar bisa maju. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang ekonominya secara ekonomi masih di bawah Surabaya? Tentu dia akan susah dan sulit untuk bisa meningkatkan finansial klub tersebut. Apalagi antusiasme masyarakat ke klub tersebut tidak seperti yang ada di Surabaya gitu. Iya, di Surabaya. Saya ya? ngambil contoh saja bahwa klub-klub dunia seperti Real Madrid, AC Milan dan beberapa klub yang lainnya pun ekonomi masih susah. Dia manajerial finansial harus dijaga betul selama pandemi Covid ini. Barcelona pun seperti itu. Apalagi klub kita yang masih belum, sepak bola kita masih belum 100% bisnis itu berjalan di sepak bola. Oke. Baik, siap. Oke, mungkin ditahan dulu Pak. Iya. Sangat semangat sekali. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita rehat sejenak sampai pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami dalam program Bola Makan Bola. Masih bersama Pak Erwin. Iya. Semangat sekali Pak. Semangat, harus semangat ini. Ngomongnya banyak. Ilmu yang saya serap, Masya Allah, informasinya istimewa. Ini baru namanya santri, gipol ya ini. Pak Erwin, ini meskipun Pak Erwin ini seksi wartawan olahraga PWI Jatim, ternyata wawasan sepak bolanya tinggi sekali Pak. Yeah. Mungkin bisa-bisa tahu yang namanya jeroannya klub ini tahu. Ini bisa berepisode-episode pemirsa. Yeah. Pak Erwin. Yeah. Gini Pak Erwin, ini di masa pandemi ya Pak Erwin ya. Yeah. Yang tadinya klub itu collab karena hanya mengandalkan hak siar, mengandalkan pemasukan dari supporter atau bahkan dari usaha dari klub sendiri, mungkin jualan jersey atau apa itu. Di masa pandemi ini bagaimana sih caranya pemilik klub itu agar bisa mencukupi kebutuhan klub sendiri itu? Jujur saya mengambil contoh dari beberapa klub yang banyak mengandalkan penonton, seperti Arema maupun Persebaya. Itu pemasukannya lebih banyak juga dari para atau supporter. Nah, di masa pandemi kalau liga digulirkan tentu ini sangat berkurang cukup banyak. Nah, inilah peran pemerintah juga, bagaimana dia bisa mensupport apa sih yang bisa mengurangi cost dari sebuah klub, misalkan lapangan latihan ataupun tempat pertandingan, itu bisa membantu mereka untuk meningkatkan ekonomi. Jujur klub sekarang ini susah kalau dia sekarang ini tidak ada support dari APBD. Beda lagi dengan perserikatan ataupun liga yang kemarin-kemarin ada support APBD. Kalau sekarang klub-klub sekarang itu dituntut profesional, dia mengelola sendiri, dia sebuah perusahaan. PT dia sebuah perusahaan. Kayak Persebaya alhamdulillah masih bisa jersey-nya masih bisa laku. Artinya store-store Persebaya masih bisa hidup. Nah, walaupun nantinya dia juga sangat berkurang dari penonton. Penonton ini cukup bikin banyak sekali pemasukan, tapi nanti mungkin beralih pada YouTube siaran langsung, dia hak siarnya diambil oleh manajemen sendiri. Hal itu sudah berlaku juga di negara-negara Eropa, klub-klub Eropa. Klub AC Milan itu sudah 10 tahun yang lalu pakai televisi sendiri.
Iya, Milan TV. Inter Milan, Manchester City itu sudah 10 tahun yang lalu dia pakai. Lazio juga punya TV sendiri. Dan inilah saatnya teman-teman atau pemilik klub ini dituntut untuk beralih ke proses itu, gitu loh. Saya pikir ini secara ketidaksengajaan, secara keterpaksaan harus membuat TV sendiri, media sendiri yang itu bisa menjadi tempat untuk mencari finansial atau mencari uang untuk membiayai klub ini agar ekonomi para pemain juga bisa berjalan, dapurnya para pemain juga bisa berjalan, dan standar pembayaran juga tetap, gitu loh. Apakah ada di klub Indonesia yang sudah punya seperti itu? Saya pikir punya, tapi belum secara profesional digarap. Seperti halnya itu pun masih pada era maraknya YouTube sekarang ini. Sebelumnya belum ada. Kayak Persebaya itu baru beberapa tahun kemarin hanya mengandalkan dari website. Mungkin sekarang sudah beralih ke YouTube kan. Persib itu juga hal sama. Dulu baru masih tahap websitenya aja yang banyak dimasuki sponsornya websitenya. Jadi kalau berita-berita internal atau berita-berita pernik-pernik yang lain bisa diambil di Persib itu, bisa ditunjukkan ID Persibnya, dan itu bisa bermanfaat juga untuk sponsor yang mensuplai websitenya Persib. Dan sponsor lebih banyak juga ketika Persib masih ditangani oleh manajer promosinya itu Farhan pada waktu itu, cukup banyak sponsor yang masuk, tapi sekarang nggak tahu lagi. Tapi untuk klub-klub yang beralih pada televisi atau YouTube, ini mulai mungkin Liga 1 besok ini mulai marak TV-TV dari klub-klub itu. Iya. Ya, itu juga jadi saingan IMTV juga nantinya. Berarti akhirnya nanti media-media televisi nasional ataupun lokal itu akhirnya juga semakin sempit ruangannya, gitu ya? Beliau siar, kecuali kalau PSSI punya kebijakan. Kalau PSSI dulu punya kebijakan bahwa hak siar itu diambil alih oleh PSSI, tapi subsidi hak siar itu dialihkan ke klub-klub masing-masing. Oke, subsidi hak siar dialihkan ke klub. Iya. Jadi lebih enak klub untuk mengelolanya. Dulu enak. Dulu pada waktu itu 2 tahun yang kompetisi kemarin lah, hingga sebelumnya itu dapat subsidi dari hak siar. Siap. Untuk yang selanjutnya kita beralih ke pelatih. Iya. Ketika nggak ada kompetisi, lalu bagaimana nasib kesejahteraan pelatih? Sama dengan pemain, saya pikir. Pelatih-pelatih sekarang ini, apalagi pelatih-pelatih yang itu Lompia juga. Iya, jelas ya. Jelas itu, kalau itu jelas Lompia, undi-undi itu juga efeknya banyak. Sepak bola itu sebenarnya efeknya banyak, sangat efeknya banyak. Coba sampean lihat di Stadion Tambak Sari ketika sekarang efeknya masih banyak loh. Di situ, sekitar situ ada orang yang bikin jualan pernik-pernik jersey. Itu ketika Persebaya tidak main di situ, itu bagaimana dia merasakan sepinya jualan. Padahal dia merasakan ketika tiap Persebaya 1 minggu lah 2 kali bertanding atau 1 kali paling tidak ada pemasukan mencukupi. Nah, sama halnya dengan stadion-stadion yang lainnya. Nah, tentu di masa pandemi ini pelatih atau pemain jelas menurun. Apalagi pelatih itu mau jadi pelatih itu biayanya tidak sedikit. Dia kursus level D sampai dengan level A Pro, yang tiap Liga 1 itu mereka harus pakai lisensi yang profesional kan. Itu tidak sedikit dia kursus. Dan tentu saat ini dia harus mencari klub yang bisa mencukupi kebutuhannya, gitu loh. Lantas akhirnya juga mengalami degradasi juga bagi klub-klub yang ada di kasta bawah itu juga, Liga 2, Liga 3 juga seperti jelas. Saya pikir teman-teman saat ini pun yang level pemain di Liga 1 banyak tidak pilih-pilih klub dia. Tidak pilih-pilih klub, asal klub yang bisa membayar dia saja dia ikut. Contohnya Atep sekarang dia ingin di Rans FC punyanya, iya kan, kira-kira itu klub yang tajir lah, bisa. Sekarang tidak ada pilihan. Kalau pemain itu pilih-pilih, dia tidak akan dapat finansial atau dia tidak akan dapat uang yang banyak. Pemain itu
ada masanya, Mas. Pemain itu ada masanya. Dia umur sekian saja sudah kondisi fisiknya beda lah dengan Eropa. Zlatan Ibrahimovic sampai sekarang masih dipakai lah. Masih dipakai. Cristiano Ronaldo 35, Di Jepang Kazuyoshi Miura itu masih dipakai di umur 50 lebih. Kazuyoshi Miura sampai dengan saat ini. Nah, di sini ini kalau sudah umurnya sudah di atas, sudah beda lagi kondisinya. Mungkin asumsi saya lebih beda lagi. Habis nikah sudah hampir pensiun itu. Nah, ada satu pemain kita, satu pemain tim nasional, tidak menyebut namanya lah. Dulu saya pikir bagus ya, masih muda, terus dia pemainnya bagus. Baru kemarin dia masuk tim nasional setelah menikahnya di Masjid Al-Akbar kemarin ya, terus menikah, dia sangat menurun di pertandingan kemarin lawan Vietnam dan lawan Uni Emirat Arab. Sangat menurun, dan visi sepak bolanya jauh dari kemarin ke sebelum menikah, dan fisiknya jauh. Padahal saya pikir Sintayong itu bisa meningkatkan, tapi masih saya pikir kelihatannya belum. Iya, untuk melakukan manajemen pada dirinya sendiri itu yang mungkin jadi kesalahan. Pelatih fisik Sintayong itu Woo Jae-hoon kalau nggak salah, itu Jae-hoon itu pernah ngomong bahwa dia itu sebagai standarisasi fisik di Liga Korea Selatan. Di sini dia itu melihat banyak para pemain Indonesia itu masih banyak makan gorengan, proteinnya kurang. Oleh karena itu satu pemain didepak dari tim nasional, Nur Hidayat pada waktu itu, dikarenakan dia tidak memenuhi anjuran Sintayong untuk lebih banyak makan protein. Kalau ukurannya Woo Jae-hoon itu, protein yang paling banyak yang harus dimakan pemain Indonesia itu adalah Coto Makassar, Konro Makassar. Itu paling top katanya gitu. Itu layak dikonsumsi oleh pemain sepak bola gitu. Waduh, ini satu bentuk promosi tersendiri dari Sintayong ini. Ini akhirnya nanti kasihan ini yang lain makan yang lain. Masa apel dimakan di Coto Makassar? Bosen. Nah, itu protein harus lebih banyak dikonsumsi oleh pemain Indonesia, karena menurut Jae-hoon pemain Indonesia itu bagus skillnya, tapi kalau mau strength-nya kurang, dan kalau mau body charge dengan pemain-pemain Eropa maupun pemain-pemain Asia Tenggara dari Asia Timur itu kurang. Jangankan Asia Timur, sama-sama Asia Tenggara saja sekarang sudah belakangan di Indonesia. Iya. Lawan betul. Vietnam aja Bainas sama Wasumur. Betul. Kalau lawan Vietnam ini, sebenarnya Vietnam itu sepak bolanya di bawah kita. Iya, di bawah kita. Liganya ya. Iya, artinya pertumbuhan sepak bolanya itu di bawah kita. Tapi dia bisa menyalip kita di peringkat sekarang 97 dia. Peringkat 92 atau 97. Indonesia masih 150 sekian. Jauh. Ya itu karena kurang istiqomah katanya. Karena istiqomah. Kurang istiqomah. Baik pemain, baik federasi atau yang lain. Ditahan dulu Pak Erwin ya. Ditahan dulu. Kayaknya mau ngomong lagi ini pemirsa. Oke pemirsa, juga ditahan, jangan kemana-mana. Tetap stay di channel IMTV, program Bola Makan Bola. Sampai pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Bola Makan Bola. Masih bersama legenda wartawan kita. Oke, Pak Erwin. Ini Pak Erwin nggak pernah dimakan bola, tapi sukanya makan bola. Iya, gitu. Pak Erwin, ini kita ke Siwo ya. Mungkin programnya Siwo dalam persepak bolaan di Indonesia yang Anda pimpin ini seperti apa nanti Pak? Kami ini organisasi seksi wartawan olahraga, salah satu seksi di PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Tapi kalau orang bilang paling seksi atau paling otonom, paling otonom karena kita selalu ada rapat kerja nasional, selalu teman-teman wartawan 1 tahun sekali itu 2 kali lah kumpul-kumpul secara nasional dari rekan-rekan wartawan yang ada di Jakarta, dimanapun berada kumpul. Nah, kita selalu mengkritisi, termasuk kemarin juga mengkritisi masalah sepak bola Indonesia. Ada banyak teman-teman bikin podcast gitu,
ada teman-teman bikin tulisan-tulisan bahwa sepak bola Indonesia yang katanya kurang istiqomah lah, ada yang terlalu wa'ala ali wasobihi lah. Pemilihan pemain itu kan wa'ala ali wasobihi kan. Ya istilahnya teman nih. Iya. Terlalu. Aku titip Leo. Awas lu yo. Iya semacam itu. Jadi hal-hal itu selalu juga dibicarakan oleh teman-teman, tulisan-tulisan teman-teman bagaimana meningkatkan sepak bola yang belum masyarakat olahraga yang belum masyarakat. Nah, kemarin 1 tahun kemarin itu ada kesepakatan teman-teman ketika berdiskusi tentang olahraga, khususnya sepak bola atau olahraga yang lainnya. Kita kalau menulis ada dua visi yang diterapkan oleh SIWO adalah visi pertama dalam mendukung prestasi olahraga di Indonesia. Visi kedua adalah mengolahragakan wartawan. Kita kan banyak sekali disibukkan oleh karya-karya jurnalistik kita, tugas-tugas jurnalistik kita, tapi kita kadang lupa dengan kesehatan kita. Nah, oleh karena itu teman-teman ada dua visi. Visi yang pertama itu adalah mendukung prestasi olahraga itu teman-teman itu mulai melihat prestasi olahraga, mendukung prestasi olahraga tidak hanya teman-teman itu terjun langsung dalam kepengurusan salah satu cabang olahraga, tapi dalam karya-karya tulis itu juga memberikan motivasi dan semangat pada rekan-rekan atlet. Bagaimana kita tidak selalu tulisan itu menyalahkan atlet. Coba sampean lihat sekarang teman-teman tulisan tidak pernah menyalahkan atlet, tapi proses bagaimana atlet itu berjuang itu selalu dimunculkan dalam tulisan itu. Seperti halnya kemarin di salah satu tulisan teman di Jakarta, ketika Indonesia kalah dengan Afghanistan pada uji coba, bagaimana Indonesia kalah dengan Oman, itu teman-teman bikin judul tidak Indonesia kalah 0-3 atau Indonesia dihancurkan oleh Oman, tapi satu gol dari Evan Dimas pun dijadikan tulisan. Jadikan tulisan itu jadikan judul yang menarik, dan hal-hal semacam itu menginspirasi teman-teman untuk memberikan semangat pada atlet. Ini bukan salah atlet, sebenarnya kalah atau menang itu bukan salah atlet. Atlet intinya dia berjuang di lapangan semampu mungkin, sekuat tenaga mungkin, pikiran dan semuanya dicurahkan dalam pertandingan itu. Tapi kalau hasil itu urusan banyak faktor gitu loh, banyak faktor. Saya sering melihat berita-berita yang dulu-dulu Pak ya. Yeah. Kadang Indonesia dihancurkan, Indonesia keok kan dulu kayak gitu. Yeah. Sekarang hampir ada. Sekarang ada. Itu dari teman, itu dari diskusi tiap tahun teman-teman SIWO, Seksi Wartawan Olahraga itu. Jadi itu berdiskusi. Kontennya sangat mengedukasi sekali. Mengedukasi sekali. Bagaimanapun good news is good news. Bukan good news is bad news ya, bukan lagi. Good news is good news. Kita rekonstruksi bahwa karya jurnalistik kita harus bermanfaat betul untuk masyarakat. Sekarang nggak ada ceritanya jurnalistik yang jelek, yang istilahnya itu dia juga tidak bermanfaat juga. Ya kita mengkritisi, tapi dengan cara yang santun. Kita mengkritisi dengan cara fakta dan intelektual kita gitu loh. Lantas program yang tadi yang selanjutnya itu? Selanjutnya adalah mengolahragakan wartawan. Mengolahragakan wartawan itu kita tiap 2 tahun sekali menggelar Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Ya sebelumnya Porwanas namanya. Porwanas. Dan Porwanas ini kebetulan PIC-nya itu adalah SIWO, Seksi Wartawan Olahraga, tapi tetap dalam naungan PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Itu semua wartawan bisa? Itu semua wartawan olahraga, dan kita menginisiasi betul hasil dari Porwanas itu menginisiasi kompetensi wartawan. Dulu teman-teman itu tidak antusias menggelar UKW, tidak antusias menggelar uji kompetensi wartawan. Karena syarat ikut Porwanas itu harus kartu PWI dan uji kompetensi wartawan pada waktu awal-awal. Sekarang lagi berlomba-lomba untuk mengadakan UKW agar teman-teman ikut juga bisa ikut Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Nah, ini satu bentuk positif uji kompetensi. Adanya Porwanas itu munculkan juga adanya wartawan yang betul-betul wartawan, bukan wartawan yang abal-abal gitu. Oke. Kalau saya ini kan bukan wartawan, berarti apa saya? tetap OS itu announcer, terus redaksi atau redaktur semuanya yang bekerja untuk karya jurnalistik itu adalah wartawan. Itu diadakan Porwanas itu diadakan berapa tahun sekali? 2 tahun sekali, berganti-ganti kota. Sebetulnya kita kapan ini?
2019 kemarin tuh sebetulnya kita mengadakan Porwanas itu di Papua, tapi Papua tidak siap. Akhirnya menggelar Rakernas lagi di Hotel Utami, maksudnya di hotel salah satu hotel Surabaya itu kita memutuskan Jawa Timur menjadi tuan rumah menggantikan Papua. Bu Gubernur siap menggelar di 2020 karena ada pandemi Covid. Diundur di 2021 karena 2021 tidak mungkin kan masih ada pandemi Covid ini, maka diundur lagi di 2022. Hostnya adalah di Malang. Jawa ada Timur, sekitar 3.500 wartawan olahraga nanti ada di sini. berkumpul di sana. Berkumpul di sana untuk bersilaturahmi, berdiskusi dan berolahraga. Maghrib ya. Betul. Masriqwal Maghrib ya. Iya. Oke, itu berarti di Malang. Wah, bisa menyaksikan pagelaran sana. Iya, nanti teman-teman seluruh jurnalis kita sama-sama menyemarakan Pekan Olahraga Wartawan Nasional dengan protokol kesehatan yang ketat. Mudah-mudahan pandemi ini bisa berakhir, pandemi itu bisa turun dan kita bisa enak berdiskusi. PIC-nya saya. Mudah-mudahan diberi ya fa innamal usri yusra. Iya, siap-siap. Persiapannya gimana, Pak? Persiapannya sampai dengan saat ini kemarin kita sudah rapat di Jakarta untuk persiapan dan ada 30 provinsi yang sudah menyatakan siap ikut, dan kita dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan persiapan. Kemarin sudah persiapannya sudah 80% karena ada pandemi, kita tinggal melanjutkan aja persiapan kemarin itu. Berarti ini sudah 80% tinggal melanjutkan saja. Kalau seumpama ini pandeminya selesai nih, Desember besok Perwonas jalankan. Langsung siap aja. Iya siap. Kebetulan di on kan. Tapi alhamdulillah kita itu mungkin masih diberi kesehatan ya, masih diberi dan itu yang lebih penting. Alhamdulillah. Itu kalau kita banyak teman-teman dari atlet kita yang sudah tiada karena pandemi Covid. Ada namanya atlet bowling dari wartawan senior namanya Abu Bakar Yarbu meninggal karena Covid. Terus baru minggu kemarin ada namanya Bondet Harjito, salah satu atlet bridge yang meninggal. Jadi kita sudah kehilangan 2 atlet Porwanas. Ya, yang penting kesehatan aja, Mas. Ya, mudah-mudahan panjang umur semuanya para atlet, para wartawan olahraga ya. Betul. Mungkin bisa closing statement, memberikan pesan kepada pecinta olahraga, khususnya pecinta bola Indonesia di masa pandemi ini. Saya berharap seluruh stakeholder olahraga tetap menjalankan aktivitas olahraga di tengah pandemi Covid ini. Walaupun kita dalam keadaan sulit, sesulit apapun, kita tetap menjalankan olahraga dan menjaga imunitas serta protokol kesehatan kita. Kesehatan di atas segala-galanya, saya pikir itu. Baik, cukup itu aja ya. Oke, nggak ada tambahan lagi ya? Nggak ada tambahan lagi. Kalau ada revisi nanti di belakang. Terima kasih Pak Edwin. Terima kasih. Telah menyempatkan waktunya. Siap. Ini dadakan sekali gitu. Terima kasih Pak. Ya, salam olahraga. Kalau ada banyak kesalahan salam olahraga. Pemirsa, dengan berakhirnya dialog di program Bola Makan Bola ini bersama Pak Erwin, maka berakhir pula program BMB atau Bola Makan Bola di malam hari ini. Saya Alaika Muhammad, mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga.